Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maila Karina. Di sini saya akan menjelaskan tentang kolonialisme dan imperialisme. Dimulai dari pengertian yang terlebih dahulu, kolonialisme atau penjajahan merupakan sebuah sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain, tetapi masih berhubungan dengan negara asal. Sedangkan imperialisme adalah sebuah kebijakan di mana negara besar bisa memegang kendali atau pemerintahan atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara atau berkembang. Contoh imperialisme ialah sebuah negara menaklukkan atau menempati tanah-tanah itu. Di dunia, kolonialisme dan imperialisme berkembang sejak abad ke-15 oleh bangsa Eropa ke berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Ada beberapa faktor penyebab kolonialisme dan imperialisme. Yang pertama, Perang Salib dan jatuhnya Konstantinopel oleh Turki Utsmani di tahun 1453. Yang kedua, jatuhnya Konstantinopel oleh Ottoman membangkitkan semangat penaklukan terhadap pemeluk agama Islam. Yang terakhir, karena adanya rempah-rempah. Karena di pasaran Eropa itu harganya yang tinggi. Mereka juga memiliki ambisi 3G, yaitu gold, yang berarti mencari keuntungan dengan mengumpulkan bahan dan barang berharga. Yang kedua ada glory, yang berarti menyebarkan kekuasaan seluas-luasnya. Yang terakhir ada gospel, yang berarti penyebaran agama yang dianut bangsa barat saat itu, yaitu Katolik. Bangsa barat yang mendatangi Indonesia rupanya tidak hanya Belanda. Di tahun 1511, Portugis mendarat di Malaka. Spanyol juga mendatangi Indonesia di tahun 1521 dan mendarat di Maluku. Barulah Belanda mengikuti di tahun 1595 dan mendarat di Banten. Kolonialisme dan imperialisme di Indonesia bermula dari bangsa Portugis. Ekspedisi yang mereka lakukan pertama kali dipimpin oleh Vasco da Gama. Bersama krunya, Vasco da Gama berhasil berlayar hingga mendarat di Kalkuta, India. Sayangnya, ia berpendapat bahwa India bukanlah negara penghasil rempah-rempah yang mereka cari. Mengikuti jejak da Gama, Alfonso de Albuquerque melaksanakan ekspedisi lanjutan. Ia dan krunya berhasil mencapai Malaka. Bangsa Spanyol juga mengikuti Portugis dalam pencarian rempah-rempah. Ekspedisi yang dilakukan oleh Christopher Columbus sayangnya belum menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Hal tersebut kemudian mendorong Magelhaens untuk melakukan pelayaran yang sama. Kapal Magelhaens tiba di Kepulauan Maluku yang kaya dengan rempah-rempah. Sementara itu, ekspedisi Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Ketika tiba di Banten, ia dan krunya disambut baik oleh Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir. Tapi Belanda berniat untuk memonopoli pasar di sana, hingga akhirnya mereka diusir. Belanda kembali lagi di tahun 1598 dengan tujuan berdagang, tapi mereka menyebar dari Banten hingga ke Maluku. Nah, di sini ada perbedaan, persamaan, dan juga dampak dari kolonialisme dan imperialisme. Perbedaan kolonialisme dan imperialisme bisa dilihat dari tujuannya. Kalau tujuan kolonialisme itu menguras habis sumber daya alam yang ada dari negara yang bersangkutan untuk dibawa ke negara induk. Sedangkan imperialisme itu tujuannya menanamkan pengaruh pada semua bidang kehidupan negara yang bersangkutan dengan mengajarkan bangsa yang dijajahnya untuk berbudaya dan memiliki cara hidup yang sama dengan negara induk. Contoh dari kolonialisme adalah negara Indonesia di mana Belanda membentuk kota Batavia sebagai tempat tinggal bangsa Eropa yang terpisah dari bumi putra. Kalau imperialisme itu contohnya imperialisme Inggris di Malaysia dan Singapura. Selain ada perbedaan, ada persamaan. Nah, persamaan kolonialisme dan imperialisme itu ya adalah membuat negara yang dijajah semakin sengsara dan menderita, dan membuat negara yang menjajah semakin makmur. Dampak kolonialisme dan imperialisme dari bidang politik yaitu Belanda dan Inggris melakukan campur tangan terhadap persoalan kerajaan. Hal ini menyebabkan peranan elit kerajaan berkurang dalam politik serta berakibat pada keruntuhan kekuasaan pribumi. Terus ada di bidang sosial, yaitu terjadinya pemerasan dan penindasan secara kejam. Kalau di bidang ekonomi, perkebunan di Jawa terus berkembang dan maju. Tapi di Sumatera mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja sehingga dilakukan program transmigrasi. Yang terakhir ada di bidang budaya, yaitu masuknya agama Katolik dan Protestan di Indonesia.
Sekian penjelasan saya tentang kolonialisme dan imperialisme. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.